saya itu cerpen yang bagus Ibu, unsur-unsur pembangunnya itu bisa diketahui dengan jelas, bercerita tentang seorang perempuan keturunan Tionghoa yang hamil lalu dikejar-kejar pada zaman 98 karena dia mirip Tionghoa. Ini sangat bagus karena berkaitannya sejarah yang mungkin jarang kami temui di buku-buku sejarah yang kami pelajari. Oke, terima kasih dan Dion sudah menyampaikan pendapatnya. Dari yang kalian baca di cerpen itu, ada yang bisa menebak itu tulisan siapa? Ibu. Masa? Iya. Ada lagi yang bisa menebak itu tulisan siapa? Ibu. Saya kok tahu? Tahu. Kasih tahu. Karena ibu sudah pintar. Oke, jadi benar ya. Cerpen itu merupakan cerpen tulisan ibu. Oke, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman atau peristiwa yang pernah kita alami. Oke, sebelumnya ibu akan cerita dulu proses dari latar belakang dari proses pembuatan cerpen ibu tadi. Jadi sesuai tujuan pembelajaran kali ini kita akan menulis tentang pengalaman kita yang dituangkan ke dalam cerita pendek. Itu merupakan sebenarnya itu bukan pengalaman saya sendiri ya, itu pengalaman ibu saya yang menjadi hampir menjadi seorang korban dalam kerusuhan 98. Jadi ada beberapa fakta yang saya ungkapkan di situ, tapi tidak semuanya fakta karena cerita pendek itu kan bersifat fiktif. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita menggunakan pengalaman kita sebagai bahan tulisan dalam cerpen itu masih bisa membuat cerpen itu menarik? Nah, bagaimana caranya? Kalau saya mengambil beberapa potongan kenyataan lalu direkayasakan menjadi kenyataan yang baru. Nah, jadi kalau di cerpen yang tadi itu memang ada beberapa fakta. Misalnya saya jadi korban, hampir menjadi korban kerusuhan itu, lalu dia diberikan serendam oleh orang yang tidak dikenali, lalu dia selamat. Nah, tetapi karena ini adalah cerita pendek, kita harus menggabungkan beberapa kefiktifan di dalam cerita itu agar dia menjadi cerita yang dramatis, yang tidak hanya menjabarkan fakta-fakta. Menulis itu adalah proses kreatif. Jadi apa saja itu bisa menjadi bahan tulisan. Dan penulis itu harus peka terhadap hal-hal yang kita alami. Apa saja bisa kita tuliskan. Oke, kita langsung ke langkah-langkahnya ya. Jadi punya lembar kerja. Silakan. Mungkin karena waktunya terbatas, aku jelaskan dulu poin-poin yang akan kalian tuliskan ya. Lalu kemudian di akhir baru kalian menyusunnya di kertas itu. Oke? Kita lihat untuk nomor pertama. Langkah-langkahnya yang pertama tulis berdasarkan pengalaman pribadi. Itu silakan kalian
bagaimana caranya? Cara menentukan konflik cerita itu bisa didasarkan dari salah satu pengalaman atau peristiwa yang kita alami tadi, ya. Nah, dari pengalaman atau peristiwa itu kita ambil titik yang akan menjadikan konfliknya. Nanti akan dikembangkan menjadi alur dan cerita yang berbeda. Oke, selanjutnya yang keempat itu menentukan alur cerita. Nah, alur cerita itu merupakan bagian paling penting dalam sebuah cerita pendek. Nah, dia memiliki bagian-bagian yang bisa saling berkaitan dan menjadi penguat dalam sebuah cerpen. Ya, ada beberapa bagian dari alur cerita. Yang pertama ada pengantar, yang kedua ada penampilan masalah, yang ketiga ada puncak ketegangan, lalu yang keempat ada ketegangan yang mulai menurun, dan yang kelima ada penyelesaian. Nah, untuk 5 alur ini itu bisa kita acak, ya, agar cerpen kita itu lebih menarik dan tidak perlu harus berurutan. Bisa penampilan masalahnya dulu, bisa pengantarnya dulu, bisa penyelesaiannya dulu, gitu ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ketika kita menulis sebuah cerpen itu yang menjadi kunci utama dalam membaca untuk tertarik pada cerita itu adalah paragraf pertama atau paragraf pembukanya. Kalau kita membuat paragraf pembuka itu menarik, maka itu akan menjadi sebuah pertimbangan untuk membaca apakah dia akan melanjutkan cerpen itu atau tidak. Oke, lihat lagi di ininya belum kerjanya. Nah, nomor 5 coba dibacakan Vicky. Jadi setelah menyusun beberapa kerangka teks cerpen di atas, berdasarkan pengalaman dan peristiwa unik yang kamu alami, kamu bisa mengembangkan berbagai unsur tersebut menjadi sebuah teks cerpen yang utuh. Oke. Nah, untuk nomor 5 ini saya tugaskan di rumah, ya. Nah, untuk sekarang kalian bisa menulis dari poin 1 sampai 4 berdasarkan pengalaman atau peristiwa yang akan kalian jadikan sebagai bahan cerita. Nah, sebelum di tahap 5, yaitu kita menyusun cerpennya, silakan semua dilihat kembali APBD yang Ibu berikan, lalu dituliskan, ya, isinya sesuai dengan apa yang akan kalian tulis sebagai bahan cerita pendek kalian. Oke, Ibu berikan waktu 30 menit cukup. Dalam 1 menit. Oke, silakan. Oke, sudah 30 menit, ya. Nah, untuk poin nomor 5 itu tugaskan di rumah. Silakan kalian susun cerpennya berdasarkan alur yang kalian buat. Seperti yang Ibu bilang tadi, alur bagian-bagian dari alur itu bisa dibolak-balik sesuka hati kalian, ya. Bukan gitu. Aduh, cantik. Nah, setelah poin nomor 5 kalian susun, langkah selanjutnya adalah tentukan judul. Nah, mengapa judul itu ditentukan di akhir? Ada bisa jawab? Boleh? Karena judul itu harus mencakup atau menggambarkan keseluruhan isi cerpen. Oke, bagus. Harus mencakup keseluruhan, ya, keseluruhan isi cerpen. Maka itu judul itu diberikan di akhir. Nah, tetapi meskipun dia harus mencakup keseluruhan isi cerpen, bukan berarti dia bisa menspoilerkan isinya, ya. Misalnya judulnya kejebak macet di tol Cipularang, misalnya gitu. Itu kan bisa menspoilerkan, ya. Nah, bagaimana menuliskan judul agar menarik? Oke. Kalau berdasarkan
Jadi ada alasan yang kuat mengapa kita memilih judul. Nah, ada berbagai cara juga untuk menentukan judul. Bisa kita tentukan melalui tokoh ceritanya, tempat cerita itu terjadi, atau bahkan kita memilihnya karena sebuah keindahan bumi. Oke? Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, jadi tugasnya apa tadi? Buat judul cerpen. Judulnya saja. Menulis cerpen ya. 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 Kalau cerpen itu boleh nggak kalau itu berparagraf? Itu namanya cerpen ya, itu fiksi mini. Ya, jadi ada fiksi mini, ada cerpen. Nah, fiksi mini itu dia konfliknya saja biasanya. Oke, alhamdulillah kita sudah melalui proses pembelajaran kita itu menentukan gagasan atau ide yang akan dijadikan sebuah cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas cerita pendek yang sudah kita buat. Jadi 1 minggu ini silakan kalian buat cerita pendek itu sebagus mungkin. Nanti akan ditukar pada teman kalian dan komentari ya. Nanti ibu akan berikan rubrik penilaian di masing-masing siswa untuk menilai cerpen buatan teman kalian. Oke, terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini dengan baik, dengan semangat. Ibu harap apa yang ibu sampaikan bisa menjadi pembelajaran yang berguna ya bagi anak-anak semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Karena tadi diawali dengan doa juga ya, silakan dipimpin. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, maka kita berdoa.